kami, apapun tantangan yang kami hadapi, bersama dengan Engkau adalah Immanuel bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, baik yang sudah bersaksi, di mana mereka berjuang, mungkin besok bertemu dengan keluarga acara ini. Engkau hadir di sana sebagai juru damai di dalam nikah itu, di dalam keluarga itu, sehingga berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Baik ibu yang sudah bersaksi, Engkau tahu pergumulan ibu ini. Biarlah pikiran Kristus ada di dalam pikirannya, hati Tuhan ada di dalam hatinya. Haleluya. Sehingga segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti mendengar seruan kami. Jikalau Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak mungkin jemaatmu tidak hadir. Engkau tolong Tuhan, apapun pergumulan mereka, hadirlah Engkau di dalam keluarga mereka, mendorong mereka untuk beribadah. Sebab kami tahu ibadah itu berguna di dalam segala hal dan mengandung janji, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Janji itu menjadi milik anak-anak Tuhan jikalau mereka bertindak datang beribadah. Yang susah hibur, yang lemah kuatkan, sehingga mereka terhibur oleh firman Allah dan juga pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya firman Allah menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang hadir ini. Kami sambut, kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surgawi. Haleluya. Amin. Salam sejahtera kepada kita semua. Shalom. Shalom. Nah saudara, saya 3 tahun yang lalu saya datang di tempat ini. Saya rindu bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama sidang jemaat. Dulu waktu kami juga sekolah Alkitab di Sidikalang tahun 78. Gembala setempat lagi yang di sini yang selalu akrab dengan saya. Tapi sayangnya nggak pernah datang ke Medan. Sekalipun berulang-ulang datang ke Medan, nggak pernah mampir di rumah saya. Saya pikir-pikir dalam hati saya, apa gerangan yang terjadi? Ya, sekalipun seperti itu tidak boleh curiga. Tetap pengajaran firman Tuhan yang mengajar selalu menanggapi dengan dewasa, pemikiran yang jernih, hati yang jernih menghadapi semuanya itu. Sebab firman Allah lengkap sekali di dalam Alkitab kita ini. Segala sesuatunya pasti ada waktunya, saudara. Sebab Alkitab firman Allah, buku yang terlaris di dunia adalah Alkitab. Coba saudara cek di mana-mana buku apa yang terlaris. Buku mungkin karangan ini sampai beli Graham pun sekalipun penginjil internasional tidak seberapa lakunya. Tetapi Alkitab ini, ya, Alkitab ini paling laris. Kalau tidak ada Alkitab di rumah masing-masing, kalau di sini tidak ada Alkitab, sudah keterlaluan. Ya, sudah keterlaluan. Alkitab mengatakan, jualah sarungmu, beli pedang firman ini, ya, sehingga bisa membaca di rumah. Kadang-kadang saudara punya HP, belum tentu dibaca firman Tuhan yang ada di HP-nya. Selalu tertawa sepertinya sudah ada setrada begitu. Didengar dari sana, tertawa sendiri, ngomong sendiri di jalan, sampai pada sepeda motornya diberhentikan untuk mendengar kata-kata. Tetapi kata-kata firman Allah ini mengiyakinkan hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya.
pasti ada jaminan membawa satu kebahagiaan dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah kebahagiaan menjadi milik anak-anak Tuhan. Jadi nanti akan saya tantang saudara, kalau selama ini tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga, mari datang berseru kepada Dia. Mungkin sesama keluarga, mungkin kepada anak, mungkin kepada menantu, mungkin kepada hela atau menantu, mungkin tidak ada satu kebahagiaan. Jawabannya nanti ada di dalam firman Tuhan. Jangan pergi ke tempat yang lain, ke diskotik atau yang lain. Tidak ada jawaban di situ, di dalam ayat ini. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Disinilah pertama-tama Yesus menyampaikan satu kebahagiaan kepada umat Tuhan. Satu ayat yang kita baca, tak usah kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tetapi kita baca saja ayat yang ke-8. Siapa yang bisa nolong baca, bantu saya? Siapa biasa baca? Ada? Terus. Siapa yang biasa baca? Bu Mawar. Ada? Firman Tuhan mengatakan berbahagia yang membaca. Kalau mau berbahagia, tolonglah dibantu membaca. Amin. Tuhan ya. Berbahagia yang baca, mendengar dan kita akan mendengar firman Tuhan satu ayat. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari baca. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, bahasa yang lain mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka pasti melihat Allah. Ada suatu kepastian. Amin saudara. Amin. Dalam ayat ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, mungkin jarang di bukit itu ada orang. Tetapi Yesus naik ke atas bukit untuk memberitakan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang mendengar. Ya. Dalam ayat ini, kalau kita perhatikan baik-baik, semua kita di tempat ini merindukan satu kebahagiaan, baik di dalam suami istri, baik keluarga, baik kepada cucu, menantu, semuanya. Tidak boleh kehebatan manusia atau kepintaran manusia, tidak bisa. Tetapi hanya ada di dalam firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Jadi kita belajar rendah hati menghadapi sesama jemaat, bahkan di luar jemaat, baik kepada tetangga, kita harus menghadapi rendah hati supaya betul-betul tercapai apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini, sehingga mereka pasti melihat Allah. Kalau tidak ada menyimpan akar pahit di dalam hidupnya, sekalipun kita jingkrak di tempat ini, beribadah kepada Tuhan sampai mungkin 1 kilometer saudara kita, kalau saudara menyimpan akar pahit di dalam hidupmu, pasti engkau tidak berbahagia. Jadi kebahagiaan inilah yang disodorkan Tuhan kepada kita, supaya betul-betul kita melihat Allah. Ini yang pertama saya sampaikan. Berbahagialah orang yang rendah hatinya.
sebab mereka akan pasti melihat Allah. Itu yang pertama. Satu kebahagiaan. Yang kedua kita akan baca di dalam Injil Lukas. Lukas kita akan membaca, saudara, supaya kita diberkati Tuhan, pulang sukacita, datang sukacita itu sangat indah bagi Tuhan. Ya, kita baca Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Pasal 11 ayat yang ke-27 dan 28. Sampai 28 Baca, firman Tuhan. baca teksnya. Siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Dengar baik-baik ibu-ibu. Nanti lihat, coba tunjuk tangan dulu di sini. Siapa yang sini suaminya? Suaminya di sini. Nanti lihat suamimu ya. Tangan dia berbahagia. Ya. Ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Nah, ini seorang apa? Perempuan. Tetapi di dalam bahasa yang lain bukan hanya perempuan, seorang ibu. Ya. Ulangi sekali lagi ayat yang 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, Ya. berserulah seorang perempuan. Berserulah seorang perempuan. Terus Dari antara orang banyak. di antara orang banyak ini, banyak waktu itu berseru seorang ibu. Ya, sekarang ini ibu-ibu bukan berseru kepada Tuhan. Preman, makan Pak. Yang paling mengerikan bukan lagi dibilang Pak. Ya, Bapak Nisianu. Gak hormat. Kalau Abraham dulu, istri daripada Abraham Sarah, iya Tuhan. Hormat. Seorang wanita berseru kepada Yesus. Apa dikatakan? Dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Berbahagialah Yesus yang melahirkan engkau. Ibu-ibu. Saya tantang ibu-ibu, berbahagia enggak punya anak? Enggak. Kalau orang mau sama bapakku, sampai bapakku. Samanya kau sama bapakmu. Kadang-kadang kalau tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga, sasarannya anaknya. Padahal mereka yang tidak bahagia. Anak adalah sasarannya, upak. Sampai tangannya itu sama dengan kepiting, murah kamu. Tapi di sini nggak ada. Di Bali nggak banyak. Ini ibu-ibu ini tuh, berarti ibu ini mengenal dengan Yesus. Kenapa? Hatinya suci kudus. Sehingga bisa, kalau tidak suci hatinya nggak mungkin dia mengenal Yesus. Teruskan dulu. Dan susu yang telah menyusui engkau. Ya, terus. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Yang berbahagia ibu, kamu yang mendengar firman Tuhan, kamu yang berbahagia, kamu yang bersukacita, kamu yang mendapat satu berkat itu. Ibu-ibu itulah bagian ibu-ibu. Kalau betul-betul meletakkan hatinya kepada Tuhan, kamu pasti berbahagia setiap saat. Amin ibu-ibu. Haleluya. Ini dikenal, langsung dikenal Yesus. Yang berbahagia orang yang mendengar dan melakukan terus. Dan yang memeliharanya. Dipelihara, dijaga. Makanya ada nyanyian agama tetangga, jagalah hati, jangan kau sakiti. Karena ada nyanyian mereka. Jaga hati ini. Ya, ini sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Ya. Teruskan dulu. Ulangi dulu ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, terima kasih.
Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Jadi harus dilakukan firman ini. Sebab apa? Sebab hatinya itu suci. Dari mana jalannya supaya hati ini suci? Itulah orang yang bertekun mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi wanita itu mengenal Yesus dengan benar. Sebab saya ngomong-ngomong beberapa hari ini selalu kami berbicara soal firman Tuhan. Kalau di Medan terlalu banyak sekali gereja sekarang sudah ada namanya gereja Raja Wali Terbang. Pernah saya jumpa pemimpinnya, ngapain terbang terus nggak sampai, aku bilang. Karena sudah gondok melihatnya. Ya, terbang nggak sampai. Nah di sini saudara, jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada perempuan ini menuju gereja Tuhan supaya mereka semua yang mendengar firman ini mendapat jaminan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Mungkin di dalam Injil Matius ini banyak sekali orang yang tidak berbahagia. Kenapa? Karena sudah mengalami suatu kehancuran yang sangat luar biasa. Tetapi disitulah Yesus menyampaikan dengan baik. Sebab apa? Mereka mendengar berita dari surga, Injil dari surga. Kenapa? Banyak yang berbondong-bondong mendengar perkataan satu kebahagiaan, supaya pasti mereka melihat Allah. Pasti mereka melihat Allah. Sebab apa? Sebab hatinya itu sudah menjadi milik Kristus. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3, 16, 17. Dikatakan kamu adalah rumah Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Tempatnya Roh Kudus. Jadi kalau sudah hatinya itu suci, sehingga Roh Kudus berdiam. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 kata berdiam itu bertabernakel di dalam hatinya. Apa isi tabernakel itu? Mulai daripada pintu gerbang, Yesus sebagai juru selamat masuk ke dalam. Yesus sudah berkorban untuk menebus segala dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, pasti akan Tuhan hapus bagaikan kapas. Masuk ke dalam lebih indah lagi, kita ketemu dengan kolam pembasuhan, dibasuh. Makanya dinyanyikan nyanyian tahu nyanyiannya itu, basuhlah Tuhan dosaku. Sekarang ini lagu-lagu keren sekarang. Apalagi kalau Hijab Marpalu menyanyikan, tidak sampai-sampai nyanyian. Kenapa? Langit dan bumi, kapan sampainya? Bosan awak mendengar. Gak sampai-sampai. Ya, bagaimanalah mendidik seperti ini nyanyian? Bagusnya nyanyian itu bagaimana mendidik umat Tuhan itu supaya datang berbahagia, pulang berbahagia. Sebab apa? Mereka mengenal firman Allah yang sebenarnya. Amin. Amin. Supaya pulang nanti. Pulang sampai di rumah. Ayo masak mau. Sebelum ini kubir kain arak sudi, kubir birra sudi. Hatu berdoa lidah mau. Itu hatu berdoa. Ya, nama sabu itu boleh hatu kan? Datanglah itu. Ya. Banyaklah cobaan karena yang dibuat sendiri. Nah di sini Tuhan mau rindu supaya kebahagiaan ini sampai nanti puncaknya nanti pesta yang besar akan mendapat suatu kebahagiaan. Itu yang kedua, yang ketiga, coba. Ini juga mengenal dengan baik. Injil Matius pasal yang ke-16 kita baca. Ayat yang ke-13. Matius pasal yang 16 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan.
Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapa anak manusia itu? Kata orang, bukan Yesus berkata, siapa aku? Kalau sekarang ini banyak, Yesus itu adalah bisa dikatakan lambang hamba Tuhan. Kalau sekarang ini hamba Tuhan, wah, aku yang Yesus. Namanya supaya terkenal. Si panggungnya pun nanti besar-besar. Kunjungilah beramai-ramai. Kebaktian ini baru-baru. Tangkaplah kuasa Roh Kudus. Dipikirnya ini kebaktian itu gitu. Masa tangkap kuasa Roh Kudus? Itu temanya saudara. Supaya hebat. Tapi nggak hebat diajak orang. Dibikinlah KKR. Berapa yang datang? 12 orang yang datang. Terus panduk dari mana-mana, nggak penting. Biarlah Tuhan membuat kita supaya lebih seperti lampu di atas gunung pasti dilihat orang yang luar biasa. Sebab apa? Semua jemaat itu menjadi kesaksian sehingga datang kepada dia mengenal siapa kata orang. Bahasa kami, bukan bahasa kalau saya semalumnya saya. Bahasa Tuhan mengatakan apa? Isulah hidup. Itu perkenalan daripada Yesus kepada murid-muridnya. Coba kalau saudara, saya tanya dulu jemaat, berdiri dari sini ke kepala saudara. Isulah kedahulu anda. Bapak, isulah kok kamu. Bapak Gimbal. Orang pas. Yesus nggak malu dikatakan dia adalah Mesias. Oh itu pendeta parada sinagog. Kalau hanya parada nggak tepat, harus lengkap. Begitulah yang kita maaf. Kalau secara jasmani ini anak saya, iya. Karena dia brutalitin, istri saya brutalitin, dia panggil pinang boros sama istri saya, jadi anak saya kan. Yesus pun disebut kok namanya. Iya. Supaya jangan tegang kemudian tegang mana. Nah di sini siapa aku dikata orang? Isa doa kata orang. Siapakah anak manusia itu? Karena di dalam ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus sebagai raja Injil Matius, Yesus sebagai hamba Markus, Yesus sebagai manusia itu adalah Lukas. Lukas mengatakan engkau adalah anak manusia. Tetapi dia anak manusia kenapa dikatakan? Supaya dia tahu segala apa kelemahan saudara, supaya Tuhan pikul semua, supaya jemaat kita semua supaya berbahagia. Amin. Amin. Supaya berbahagia. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah kerinduan kami sebagai hamba Tuhan. Nah, siapa dikatakan dalam ayat ini? Teruskan dulu. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Yohanes Pembaptis, enggak pas. Sama tadi saya katakan, engkau adalah parada. Enggak pas. Ya. Yohanes Pembaptis, Yesus sendiri mengakui. Sekalipun Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan, enggak layak aku membaptis engkau. Dia mengaku bahwa dia adalah salah seorang pemberita Injil, pembuka jalan, perintis. Sebab dari belakangku nanti ada yang lebih hebat. Yohanes Pembaptis. Ya, itu dikatakan Injil Matius pasal yang ketiga. Ya, diterangkan oleh Yohanes Pembaptis, aku bukan. Tetapi dikatakan, teruskan. Ada juga yang mengatakan Elia. Memang kalau Yohanes Pembaptis dia diberikan kuasa untuk menentang seluruh
pendeta-pendeta termasuk ahli Taurat, Farisi, semua ditentang. Ini pendeta-pendeta semua ini paling berani ini Yohanes Pembaptis mengatakan kepada pendeta, keturunan ular beludak. Karena apa? Cari duit. Kamu keturunan ular beludak. Coba nanti ke Pak Sinaga di sini ada persekutuan datang yang ambil. Keturunan ular beludak. Bisa nggak tahan. Nah di sini. Tapi Elia di sini juga. Engkau adalah Elia. Elia ini mendapat kuasa dari Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak mengakui, sekalipun Tuhan memberikan kuasa kepada dia, dia tidak mengakui bahwa dia adalah Mesias. Tidak. Kita buktikan. Dia bisa menentang 450 nabi palsu. Padahal dia hanya sendiri. Ayo kita bertanding. Ayo kita bertanding. Mari kita bertanding. Allahmu yang 450 ini, Allahmu yang hebat atau Allahmu? Ayo kita ambil domba. Apa? Lebu. Bakar nanti sini ku bakar. Supaya kita lihat nanti akan kita baca sedikit ya. Apa ya? Nanti kira-kira bermakna apapun nanti 50 menit. Ya, sudah sampai 1 jam. Aku nampaknya nanti gesek-gesek kaki dia begini. Haleluya. Kalau saya menyampaikan nggak usah tegang-tegang saudara. Ya. Kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Yang singkatnya saja kita baca supaya kita tahu ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Ya. Kita baca saja. Ini mereka memotong lembu 450 Baal apa itu nabi-nabi palsu, dan juga Nabi Elia menyembelih juga 1 lembu. Ya, kita tuliskan dulu, kita baca ayat yang ke 25 saja kita baca supaya kita 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25. Ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, Terus, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Panggillah nama Allahmu. Perhatikan ya, itu A kecil atau A besar? A kecil. Ya, bukan Allah yang besar. Itu namanya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kebetulan saya ada penatua saya sudah 60 tahun. Dia masuk kepada dari agama lain, masuk kepada kita. Saya didik dengan baik menjadi penatua di gereja kita, ya, di Medan. Ya, jadi saya didik dia yang ajari saya bahasa Arab. Banyak dia ajari, tapi enggak, karena udah sama dengan bapak kan, enggak tahu nasib kami berdua. Sama-sama udah hang, nggak bisa lagi nangkap, saudara. Ya, panggillah Allahmu kalau kamu sudah potong itu lembu. Teruskan. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Tidak boleh menaruh api di bawahnya. Tidak boleh. Kalau sudah dipotong, tidak boleh pakai api dari bawah. Biar nanti api dari langit menyambar. Kalau itu betul-betul Allahmu yang hidup. Teruskan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Memanggil, Baal, turunlah. Dari pagi sampai Tengah hari. Datang jangan nongol Tuhan itu. Karena ya, Allah Baal. Teruskan. Katanya, Ya. ya Baal, Ya Baal. Terus. jawablah kami. Jawablah kami. Tetapi tidak ada suara yang tidak ada menjawab. Ya. Terus. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Mereka berjingkat supaya turun nanti. Nggak turun juga. Nggak disambar. Terus kan apa? Pada waktu tengah hari,
pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya. nah ini Elia mendapat kuasa yang luar biasa. Tetapi dia tidak mengaku bahwa dia adalah Mesias, tidak. Tidak. Dia mengakui bahwa dia nabi yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan turun kuasa itu kepada dia. Terus kenapa? Panggillah lebih keras. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah dia Allahmu? Terus. Mungkin ia merenung. Ya, Tuhan itu merenung. Pernah Tuhan kita merenung nggak? Tidak. Mungkin Tuhan itu merenung. Memikir-mikirkan dulu. Apa kira-kira? Ayo panggil, Tuhan mau itu. Teruskan. Mungkin ada urusannya. Mungkin dia urusannya ke Bagige. Panggil, ayo, panggil. Bolehkah berbahagia seperti tidak bisa? Panggil, ayo, panggil. Mungkin ada urusannya. Ada urusannya. Urusannya adalah gereja Tuhan kalau kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita diurusi di sini, di ujung batu ini. Tapi jangan nanti akhirnya di ujung batu itu keras, menjadi musuh. Nah, mungkin dia pergi ke tempat yang lain terus. Mungkin ia bepergian. Mungkin dia bepergian terus. Barangkali ia tidur Barangkali dia bobok. dan belum terjaga. Barangkali dia bobok belum terjaga. Bangun, ayo panggil. Ini yang dibilang orang Batak. Ya, foto nanti. Coba kita. Tapi Elia punya kuasa. Tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa aku adalah Mesias, sudah. Dia sadar dia manusia biasa seperti kita, tapi berikan kuasa. Jemaat Tuhan di sini, kalau betul-betul ada suatu kebahagiaan dari Tuhan, pasti Tuhan akan berikan bukan kepada hamba Tuhan, kepada jemaat pun pasti diberikan Tuhan kuasa untuk menaklukkan apapun yang akan terjadi. Haleluya. Ya. Mungkin dia masih bobok. Bangun. Saya ingat dulu ada penyanyi dari Jakarta. Bangun, tidur lagi. Iya kan? Iya. Ayo, bangun dia. Bangunkan. Mungkin masih bobok, tidur. Ayo lagi apa? Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang Ya. dan tombak. Tombak, wah, hebat ya. Berarti ahli yang dipisah oleh badan ada lagi tombak. Apalagi? Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Coba bayangkan saudara, rela bercucuran darah dari badannya, ditantang oleh umat Tuhan. Ayo, siapa yang lebih hebat? Tuhanmu atau Tuhanmu? Coba Tuhan mereka bisa merenung. Kitanya yang bisa merenungkan apa? Firman itu yang kita merenungkan. Dia enggak, Tuhannya yang merenungkan. Ya, coba. Kelihatannya di sini apa? Kita baca lucu, tapi betul-betul ternyata itu nyata, kisah nyata. Terus kenapa? Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Jadi enggak kalah heran kita banyak sekarang ini. Kalau tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan bisa kerasukan. Ayo saudara, untuk satu tak kebeli. Datanglah ke Belige. Bersihkan kekurangan. Aduh, kenapa kau rasuk aku? Tapi ada yang permintaan saya, Om. Anakmu mau lulus ini, mau SMA. Supaya dia lulus. Aku tak, untung gak dijawab dari dalam. Aku gak sama SMP. Ya untung gak dijawab dari dalam. Jadi makanya saudara, jangan biasakan yang tidak biasa. Biasakanlah mendengar firman Tuhan yang betul-betul membawa satu kebahagiaan. Amin. Lihatlah Elia ini mendapat kuasa menurut Yohanes pasal 1. Barang siapa yang percaya kepada Kristus pasti dibekali dengan kuasa Roh Kudus itu pasti. Nah, teruskan dulu apa? Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, Tidak ada yang menjawab. tidak ada tanda perhatian. Tidak ada perhatiannya, tak ada. Di sini kalau jemaah di sini kalau nggak diperhatikan gembala kami ini karena sana itu sering melihat
karena agak kaya. Mungkin baru sekali. Yang siang dapat minjam, aku 2 kali di situ orang, gak pernah dapat minjam dari gembala itu. Timbul kecemburuan, tapi di sini enggak ada. Kalau saya sudah alami, saudara, iya, untuk apa? Pindah. Sesudah dia kerja, pindah organisasi. Udah banyak saya alami seperti itu loh. Ya udah banyak, tapi di sini enggak ada. Apa terus? Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Hei, datang kepada gereja Tuhan Indonesia. Sudah dibekali dengan kuasa, firman kuasa, penakluk, kuasa kegelapan. Datang, saudara dipersiapkan semua. Tadi pekerja-pekerja di sini penentuan. Ya, rajin beribadah, rajin juga sini. Kenapa katakan rajin untuk kau yang pemain keyboard? Sepertinya kaki agak ngeri sedikit. Paling ngeri nggak punya kaki. Jangan banyak alasan. Sebab apa yang kau kerjakan itu untuk Tuhan semua. Jangan malas. Yang paling malas ini dikatakan seperti firman Tuhan, sebentar tidur, sebentar apa namanya? Banyaklah alasan. Tapi di sini nggak ada puji Tuhan. Ya, rajin. Sudah ada nyanyian kita. Rajin datang di kebaktian, Tuhan berikan upamu besar di surga, kekal selamanya. Tadi dinyanyikan oleh kaum muda di sini. Nggak pernah masak, nggak pernah menantu. Mudah-mudahan lah. Masa itu masuk itu susah. Ini firman Allah. Teruskan baca. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Seluruh rakyat itu terjadi satu kegerakan yang besar. Sebab sudah diberikan kuasa kepada Elia, tapi Elia tidak menganggap dia lebih hebat, lebih dahsyat, enggak. Tetapi dia tetap mengatakan, dengar semuanya. Terus. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Diperbaikilah mesbah pengkasaran itu. Tadi sudah dibikin, tidak ada apa-apa. Terus kan? Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Terus. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Iya, sampai situ aja. Berapa batu? 12. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Angka 12, angka persekutuan. Bersekutu dengan Tuhan, dengan era Elia, kuasa itu. Kalau saudara-saudara bersekutu dengan Tuhan, di dalam mendengar firman Tuhan, mendengar setiap kita beribadah, setiap untuk berdoa, mendengar suara daripada Tuhan, memberikan jawaban yang tepat. Makanya murid-murid itu berkata, engkau adalah Elia, sebab mereka sudah tahu di dalam Alkitab kuasa yang dahsyat. Sampai Elia berdoa kepada Tuhan supaya jangan turun hujan berapa tahun? 3,5 tahun nggak datang hujan. Coba di sini nggak datang hujan 3 hari. Udah mordok kamu, mordok. Nggak datang hujan. Kalau udah 4 tahun nggak ada hujan pun, ya 1 tahun masih bisa dapat. Ya, ini berdoa. Tapi apa? Apakah kelaparan apa yang disampaikan oleh Elia kepada umat Tuhan? Mereka dipelihara, biarpun nanti terjadi kelaparan secara rohani, kelaparan rohani seluruh ujung batu ini, tapi gereja Tuhan sudah dibakari kuasa daripada Allah sehingga kamu mengenal Dia dengan baik. Ada satu kebahagiaan. Kita kembali kepada Injil Matius, coba Injil Matius. Ya, ini indah sekali ini ayat. Ya, pasal 16 tadi, coba ulangi kembali ke sana. Ayat yang ke 14.
besar. Dia tidak mengangkat, tapi dia diangkat menjadi nabi bangsa-bangsa hebat. Tapi dia tidak mengakui, tidak mau dia mengatakan aku adalah Mesias. Tidak, teruskan. Atau salah seorang dari para nabi. Salah seorang para nabi itu, terus ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Lalu Yesus, kita ganti. Saya tidak mengganti-ganti, tapi ini pembacaan saya. Lalu Yesus bertanya kepada jemaat ujung batu. Terus. Tetapi apa katamu? Apa kata jemaat di sini terus? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Terus? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara percaya enggak ini? Amin. Yesus adalah Mesias yang hidup, Anak Allah. Bukan dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Yahweh. Enggak, Anak Allah. Di persekutuan kami ada juga seperti itu, jabatan. Engkau adalah Anak Yahweh, jabatan yang baik. Dia dari gereja lain, GKP, Gereja Kristen Pentakosta. Kalau di Medan, wah, udah hampir lebih kurang 250 gereja Pentakosta macam ini. 250 lebih, kalau tidak salah 280 sekarang. Gua menjamu. Ya. Menjamu sekarang ini kalau kita tidak hati-hati. Ada sekarang gereja baru ini, gereja ketulusan hati. Nanti dibukalah gereja tidak tulus hati. Macam-macam. Gereja pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, maka akan berbahaya. Sebab firman Allah mengatakan sedikit ragi pasti rusak semua agama. Sedikit ragi pengajaran yang tidak benar, jemaat di tempat ini bisa dirusak. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, siapa aku? Hei kamu Petrus, murid yang saya kasih, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apalagi teruskan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Berbahagialah kamu, berbahagialah saudara, jika saudara tergembala dengan baik. Katakan amin. Amin. Berbahagia, karena mengenal Yesus dengan benar, engkau adalah Mesias. Sekalipun banyak orang tidak mengenal dia, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Jeremia, ada yang mengatakan dari nabi salah seorang itu, enggak. Banyak yang samar-samar sekarang ini. Bukan jauh di sekeliling kita sendiri. Tetapi kalau jemaat di sini mengakui, karena mereka sudah dididik firman Tuhan, karena mereka sudah mendapat satu kebahagiaan. Apa yang dikatakan? Berbahagialah engkau Petrus, bukan manusia yang memberitahukan kepadamu, tetapi Allah yang di surga. Apa yang diberikan Tuhan kepada Petrus ini luar biasa, loh. Luar biasa. Tidak ada ini di mana-mana kecuali dengan Tuhan. Apa yang diberikan kepada dia? Teruskan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Bayangkan saudara, jawaban yang paling luar biasa. Alam maut pun tidak apa? Tidak dapat menguasainya. Wah, hebat. Istilah pendeta-pendeta sekarang ini karena keren-keren. Wow, keren. Alam maut, saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, upah dosa adalah dari maut, itulah kita diambil. Hari-hari ini kita hadapi maut. Mungkin saudara naik sepeda motor, naik mobil dan sebagainya. Maut di mana-mana. Tetapi ada malaikat di sana menjaga kita semua. Sehingga kita tetap mengalami satu kebahagiaan. Ini sangat indah sekali. Teruskan dulu, apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada jemaat di sini diberikan kunci kerajaan surga. Amin. Tinggal buka. Kuncinya apa? Setia. Bukalah kerannya itu. Pasti terbuka tingkat-tingkat surga. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Diberikan kunci kerajaan surga. Siapa tidak mau? Silahkan kepala desa diangkat kita diangkat mencari RT misalnya. Ya, dipercaya semua di situ sudah kita bangga, apalagi
Mesias dari surga, anak Allah memberikan kunci kepada kita, kan udah luar biasa itu. Iya, tinggal membuka. Nah terus baca apa? Apa yang kau ikat di dunia ini Apa yang engkau ikat di bumi ini akan terikat di surga. akan terikat di surga. Terus Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. itu sebabnya jemaat di sini kita semua supaya kita berbahagia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada nikah kita, keluarga kita, supaya semua diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita ikat mereka dengan kasih Kristus. Kalau ketemu, ya kalau salah dikasih di pesta itu aturan kita punya ini, jangan kita suka menuntut. Apa yang dikasih puji Tuhan, haleluya. Kalau bisa 12 kali katakan haleluya, haleluya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, tahu usah sungut-sungut. Seperti nyanyian kita itu kan, paso, paso, paso cerita, paso, soho, mutu paso. Lagu Batak itu. Kalau lagu semalam tidak tahu aku bahasa apa. Ini saudara diberikan, itu ini. Yang kedua, yang ketiga, coba. Maliaki pasal 3, coba. Di sana juga ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Maliaki pasal 3. Ya. Ayat, lebih baik ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayo cepat. Ya. Maleakhi pasal ketiga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Tadi berbahagialah orang yang suci hati. Jadi kalau diberikan 1/10 kepada Tuhan, perpuluhannya menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati bukan menyenangkan hamba Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita semua di sini menyenangkan hati Tuhan? Amin. Amin. Sudah semua memberi Tuhan 1/10? Nah, berarti belum menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati pendeta bisa. Kalau pendeta nggak apa-apa, dia bulan nanti. Ya berilah. Memberi persembahan 1/10 dan korban persembahan khusus menyenangkan hati. Nanti di sana sesudah menyenangkan hati Tuhan, memberikan persembahan ini, kamu akan dikatakan bangsa-bangsa orang yang berbahagia. Lanjut kita terus. Ayat yang ke-6 demikian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Iya, tidak akan lenyap, tidak berubah. Makanya dikarenai Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau kita ini bisa berubah-ubah. Kenapa? Dari mana? Oh, dari jalan. Padahal masih pakai sepatu di rumah. Itu namanya sudah berubah-ubah. Itu dosa kecil itu. Ya. Nah ini, teruskan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Menyimpang dari ketetapanmu, ketetapan Tuhan. Sejak nenek moyang kita dulu. Kalau bapak saya dulu adalah agama permalin. Datanglah ke tempat kami sesudah kami pindah dari Raya Simalungun, pindah ke kampung kami. Gak ada di situ gereja, hanya ada agama permalin. Datang Katolik, datang HKBP, datang GKP, datang Pentakosta. Itu pun gak suka bapak saya, apalagi Pentakosta. Ini saudara, dari nenek moyang kita sudah kita menyimpang. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil dikasih bapak manusia yang sudah dibakar supaya katanya kembali. Dulu kalau di kampung kami dulu, makanya kalau di kampung kami itu bisa dijaga sampai 7 hari 7 malam supaya jangan dicuri orang bayinya. Kadang-kadang bisa diambil orang, baru nanti ditaruh di kayu, diikat lehernya, biarlah engkau ditanggung dosa orang tua, ditarik dari sini masih hidup. Katanya gini dari mati, baru dibakar. Sesudah dibakar itu bayi itu dimasukkan ke dalam botol. Ya, jadi botol itu kalau supaya lebih kuat
ditaruhlah minuman keras di pojok lembu itu atau itu sudah pernah saya waktu masih kecil. Kalau tidak salah kelas 4 SD. Makanya dulu saya susah sulit sekali bagaimana cara membuangnya itu. Itu saudara, susah membuang itu dulu, susah sekali sampai di Surabaya. Ya. Itu adalah keturunan daripada nenek kita sampai kepada kita. Sesudah kami sekolah di sini Kalang, itu pun 3 bulan saya nggak ngerti, bukan kita pun tidak tahu. Tapi puji Tuhan, ya. Saya lihat kami di sekolah kita yang sini kali mana yang bandel-bandel itu juga yang bertahan sampai sekarang melayani Tuhan. Itu luar biasa, itu kemurahan Tuhan bagi kami. Itu saya bayangkan dari kami, saya sendiri, jangankan pendeta, sintua pun tak ada dari gereja kami, apakah keluarga kami. Makanya dulu saya mama saya bangga sekali, ya, bangga. Itu sebabnya di sini anak-anak ya bangga melihat Bapak menjadi hamba, ya, mana ya, bangga kalian kita, Bapak hamba Tuhan. Karena banyak anak hamba Tuhan kalau di Medan saya ngeri melihat anak-anak hamba Tuhan. Karena tidak pernah mengalami. Baru-baru ini ada calon gereja baptis Indonesia datang ke rumah saya. Tak pernah kami bahagia satu hari, tak pernah merangsang terus mencurigai. Karena suaminya ini nggak cukup dari pelayanan, dia apa naik Grab. Oh, dia datang ya. Pendeta berselingkuh katanya, itu kan umum. Padahal suaminya itu tulus untuk bekerja, untuk membutuhkan. Dia datang ke rumah, Pak, mau lari ini dari pelayanan. Jangan coba lagi. Banyak saya hadapi seperti di hamba Tuhan. Makanya di sini anak-anak kami, cucu saya di sini, anak daripada gembala sampai pada sini, ucapkan terima kasih, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau berikan orang tuaku menjadi hamba Tuhan. Katakan jemaat di tempat ini, Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan memberikan hamba Tuhan untuk mendidik kami, untuk membawa kami lebih mengenal Yesus adalah Tuhan, supaya kami orang yang paling berbahagia di ujung batu ini. Terus baca. Ayo baca terus. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku terus. Dan tidak memeliharanya. Tidak memeliharanya terus. Kembalilah kepadaku. Kembali setia. Kembali kepada Tuhan. Kembali dengan memberi persembahan ini kepada Tuhan. Bukan karena anjuran daripada, tapi anjuran firman Tuhan supaya kita orang berbahagia. Terus. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Teruskan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah kami menipu Allah? Bolehkah jemaat menipu Allah? Halo? Boleh jemaat menipu Allah? Tidak. Kenapa saudara tipu? Berilah dengan baik. Itu adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta. Kalau saya di pelayanan saya, hampir bisa dikatakan kaum muda pun sampai sekolah minggu beri milik Tuhan. Kadang-kadang ya di amplop itu sekolah minggu 500 rupiah. Ya apa-apa, saya ambil. Apalagi kamu muda, kamu bayar milik Tuhan enggak? Udah bayar sampai 10 enggak? Udah. Bayar. Apalagi kamu seorang imam dipercaya untuk memegang keram ini. Ya, kalau tidak takut jangan coba pegang jiwa kalau belum membayar itu. Itu saya. Ya, karena itu imam, datang tanggung jawab imam. Imam ini adalah ditahbiskan dengan minyak urapan yang tertentu. Sehingga apa? Dia akan berkobar-kobar melayani Tuhan dan berkat akan melimpah. Iya, itu kata firman Tuhan. Teruskan, jangan terlalu lama nanti. Namun kamu menipu aku.
Namun kamu menipu aku terus. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Terus. Kamu telah kena kutuk. Enggak, ngeri enggak? Ngeri. Seringkali kita salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa? Kita akan baca firman itu. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tapi kami rindu sebagai hamba Tuhan supaya kita berbahagia. Apa yang dituntut oleh Tuhan, bagiannya Tuhan beri. Tidak pernah berat sebenarnya, 1%-nya sama Tuhan, sama kamu 9, sama Tuhan hanya 1. Tidak pernah berat. Tapi kadang-kadang kita berat. Terus kenapa? Tetapi kamu masih menipu aku. Teruskan. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, seluruh kaum bangsa terus. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Teruskan. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku. Boleh-boleh saja jemaat di sini berkata, Tuhan berkati gembala kami, Tuhan berikan kesehatan, tapi tidak pernah kasih. Berkati Tuhan. Mengelihat dakia. Itu mana firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6, si hulit bahasa batangnya, si hulit manggil tidak kusumpu. Orang kikir tidak bisa masuk surga, bisa. Kalau kujuk batu sana kita kan bisa, tapi kusurga tidak bisa. Tidak boleh kikir. Harus perhatikan kepala itu Tuhan. Ada pernah kamu kan sampai ke dapur dia pergi ke dapur. Melihat ikan nasi yang tidak bulat-bulat ini. Nangis dari situ. Padahal itu kesukaan kami, bukan karena makanan itu. Lapar dia sama orang tua. Opung itu kan ditaruhkan makan ikan asin terus. Kok makan ikan asin terus? Diantar ada jemaat kasih pisang, kasih ini. Itu saya ajak jemaat. Jangan jemaat di rumah makan pisang dan malam tidak makan pisang. Itu saya ajak. Kasih tiga kamu sudah, nomor. Tiga semua. Ya kan. Misalnya kalau, tapi saya lihat beberapa hari saya di sini ada yang dia makan apa? Daging gondit yang ini oleh puji Tuhan. Tapi saya tidak pernah suka daging gondit. Lebih baik ikan asin. Ya. Nah ini seperti apa? Setiap masak jemaat pasti ada masukkan. Paling utama mereka berikan kepada Tuhan. Bukan banyak jemaat kami paling seperti ini 50 orang. Ya. Supaya jangan mengeluh gembala. Kalau mengeluh jemaat di sini yang suka apa dulu rusak. Tapi ini. Amin. Datang jemaat sama dia pisangnya 2, gembala kami yang harus naik rumah tidak anda jauh naik. Apa pernah berpikir seperti itu anak jemaat? Enggak, marilah kita belajar. Nah, kita terus baca. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berkelimpahan terus. Aku akan menghadir bagimu belalang-belalang. Sekarang sudah gak banyak belalang. Sampai ke mana? Ke Cina. Nggak tahu nanti sampai ke Indonesia ini. Habis semua. Tapi Tuhan jaga umat Tuhan. Orang yang teruskan. Supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Satu ayat lagi, ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Nah, maka seluruh bangsa di bumi ini berkata, kamu orang yang berbahagia. Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal 5 yang sudah kita baca ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya dan mereka pasti melihat Allah. Dan di sini juga dipaku oleh Tuhan, berbahagia semua bangsa mengakui kamu orang yang berbahagia sebab kamu tidak lagi menipu Allah, tapi sudah sembuh. Amin. Amin. Sedikit lagi. Sesudah kita orang berbahagia,
Semua sudah Tuhan tahu kerinduan kita. Apa wujud daripada kebahagiaan itu? Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Apa dikatakan? Lalu ia berkata kepadaku. Lalu dia berkata kepada kita. Terus. Tuliskanlah. Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mereka diundang mendengar firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-6 apa dikatakan? Mempelai datang, songsonglah dia. Siapa yang bisa menyongsong? Itulah gereja Tuhan yang setia. Mereka akan melihat mempelai dia surga. Amin. Amin. Mereka akan melihat ada pesta yang besar. Makanya dikatakan firman Tuhan apa? Ada pertemuan di udara. Sama. Songsonglah dia. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang baik. Saya rindu ke sana. Siapa yang berindu itu? Orang yang sudah diperlengkapi dengan kesediaan di dalamnya ada kebahagiaan. Sekali lagi baca ulang dari atas. Demikian. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Anak domba itu adalah Yesus. Terus. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan ini adalah pasti benar. Terus. Perkataan dari Allah. Dari Allah sendiri. Jemaat di sini, umat Tuhan di sini, engkau berkata aku tidak bahagia, Pak. Seringkali kami salah paham di dalam rumah tangga kami. Seringkali yang satu mengatakan B, yang satu mengatakan A, gak ada cocok. Makanya seringkali dalam rumah tangga itu kalau seperempat jam ngomong-ngomong suami istri masih bahagia. Tapi kalau sudah setengah jam bisa berantem. Kalau anak sitong, setengah jam udah berantem itu. Bubar. Aturan kompak makan ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaan kepada Tuhan. Tapi di sini tidak. Betul tidak? Pertentangan itu mungkin itu pengalaman. Itu bisa terjadi. Kadang-kadang ketemu dengan mertua, nggak cocok. Bawa musik. Sudah dibuat borak dulu kalian. Makan. Kalau tidak ada bawa, belum. Kapan makan pulang? Ibu-ibu ya, kalau masih hidup mertuan hormati dengan baik. Udah kudu sudah pukul, kalau mau orang ada yang juga baru pulang masih itu. Kapan pulang? Kalau dibambak beras, ada sedikit hasil dari kampung. Enak. Jangan seperti itu. Kalau saudara merasa selama ini terjadi pertentangan, tangisan, masalah, galau, susah, di dalam rumah tangga itu tidak akan ada kebahagiaan. Datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan, seringkali kami tidak bahagia. Suami istri kami, melihat anakku, melihat cucuku, melihat menantuku. Engkau Tuhan kami. Saya ambil kesimpulan dari kebahagiaan itu kita dapat adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, di dalamnya ada Roh Kudus, sehingga kamu akan pasti mendapat suatu kebahagiaan dari Tuhan. Ketemu kita dengan Tuhan sampai selamanya. Siapa di sini banyak yang kebahagiaan? Tidak merasa bahagia, susah menghadapi ekonomi, menghadapi ini, sehingga kamu merasa putus asa. Makanya ada 4S. Susah apa? Stres. Kalau sudah stres stroke. Sadar sudah stroke apa? Innalillahi telah berpulang.
Tapi di sini, tapi yang ada adalah sukacita, kebahagiaan dari Tuhan. Maka kita bertemu dengan Yesus di Allah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Kita nyanyi. Lagu yang sudah merindu di sana. Siapa yang bisa naik ke sana? Orang yang suci hatinya, dan mereka bahagia menyambut Yesus sebagai kepala gereja, mempelai pria surgawi, sehingga ada suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari Oh Yerusalem, kota hatiku rindu di sana. Kadang-kadang melihat suaminya sepertinya tidak ada kedamaian, melihat istri tidak ada kedamaian, melihat anak-anak tidak ada kedamaian, sehingga terjadi putus asa. Ayo membantu hal di tempat ini supaya pulang engkau mendapat suatu kebahagiaan dari Tuhan. Bisa engkau berkata terima kasih Tuhan. Seringkali aku tidak bahagia karena terlalu banyak masalah saya hadapi. Mungkin engkau berkata penyakitku pun Tuhan membuat aku tidak bahagia. Tidak tinggalku dalam rumah Tuhan. Pandanglah kepada Yerusalem. Baik ibu-ibu di tempat ini, mungkin engkau melihat suamimu, merasa engkau tersandung, merasa engkau dicolimi, merasa engkau tidak baik. Begitu suami juga, begitu anak-anak kepada orang tuanya. Hei kamu muda, hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Alkitab mengatakan supaya kamu bahagia, jikalau kamu hidup di dalam hati yang berubah. Semua kita berkata, hayati lagu ini sampai kamu rasakan dalam hidupmu, supaya Tuhan Roh Kudus membuat engkau bahagia. Oh Yerusalem, kota dalam aspek dari hamba-hamba. Bersama
pegang Alkitab, taruh di dadamu. Kalau tidak ada Alkitab, tanganmu taruh di dadamu. Di situ dia memberikan jawaban berkuasa. Kitab suci Alkitab, di situ kuasa. Di dalam Alkitab itu ada kuasa. Itu firman Tuhan, taruh di dadamu. Katakan, oh Jerusalem, kota mulia,